Aduh, emang bener-bener nih ya Vortex Series udah ngehantem pasar 65% lewat GT 6-nya yang gak sekatnya gimmick tapi karena harga murah dan fiturnya banyak akhirnya tetap laris manis juga. Terus ngehantem lagi pakai GT 65 yang gasketnya udah bener, ditambah lagi mereka ngehantem pakai GT 65 Alu atau Fan 65 yang punya value for money yang bagus banget. Sekarang mereka ngehantem lagi pakai GT 65 facelift. Ya gue sebut facelift aja kali ya, soalnya sebenarnya secara inti ini keyboard kurang lebih sama-sama aja kayak GT65 plastik yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Jadi ceritanya GT65 yang baru ini adalah restock dari GT65 yang lama yang udah lama out of stock yang laris manis itu loh. Nah mungkin daripada sekedar restock doang, akhirnya di sini Vortex Series menambahkan sesuatu. Intinya ada upgrade lah di sini. Kalau kita lihat dari fisiknya mungkin udah paling kelihatan salah satunya adalah case-nya ya. Case-nya sekarang warnanya putih. Tapi sebenarnya ini case yang dipakai tuh case yang sama aja dengan si GT65 yang lama. Jadi udah expect lah masalah typing feel dan suaranya pun bakalan sama-sama aja, bener-bener beda warna doang. Dan kalau kita lihat di info produknya di sini tuh ada tulisan GT65 Japanese Sign Road. Jadi Vortex Series nge-facelift GT65 ini bukan sekedar facelift doang tapi emang sengaja dibikin ada temanya gitu, yaitu tema-tema Jepangan. Makanya di sini keycapsnya dia juga sekarang wibu. Ya keycapsnya ini keycaps dengan sublegend Jepang. Ini kalau nggak salah hiragana ya. Gue nggak ngerti Jepang tapi di keycaps tuh kan ada hiragana dan katakana ya. Kalau nggak salah sih yang ini adalah hiragana. Materialnya dia PBT Daisub Cherry Profile dan udah cukup tebel. By the way kalau kalian pernah nonton video gue modif Daxa M71 yang udah lama itu ya keycapsnya tuh kelihatan mirip banget. Zaman-zaman itu terkenal sama namanya tuh Japanese Road keycaps. Di sini kita dapat ekstra keycaps yang banyak juga cuy. Ada base warna putih yang lengkap dengan mac bottom row dan beberapa novelties. Kalau ngomongin soal detail ya sebenarnya keycaps komennya ini jelek karena terlalu ke kanan banget padahal dia tuh pakai left alignment. Terus di novelty 1U-nya juga entah kenapa pakai desain teks super tipis di dalam sebuah shape padahal udah tahu mau dicetak di ukuran 1U. Jadinya kan samar-samar banget tulisannya. Spacebarnya juga entah kenapa ini warnanya tuh abu-abu agak gold. Kayaknya harusnya tuh abu gelap sih. Tapi hey, keycaps yang sangat amat detail itu harganya mahal sekali. Sedangkan ini cuman keycaps bawaan dari sebuah keyboard yang harganya termasuk terjangkau. Jadi kayaknya nggak masuk akal deh kalau kita komplainnya sedetail itu soal keycapsnya. Nah, selain dari ekstra keycaps base putih tadi, di sini kita dapat ekstra keycaps warna hitam juga. Ampun deh, ini ekstranya jadi banyak banget. Di sini untuk warna hitamnya tuh nggak ada mac bottom row, dia tuh lebih buat aksen sama noveltiesnya aja sih. Dan ini keycaps hitamnya itu dia reverse dye sub. Jadi gini, dye sub itu kita injek tinta yang bakalan jadi tulisannya. Sedangkan reverse dye sub atau five side dye sub itu kita injek tinta ke 5 sisi keycapsnya kecuali bagian tulisannya. Biasanya jeleknya reverse dye sub itu warna pinggirannya belang, tapi ini enggak loh. Ya mungkin masih tetap ada belangnya dikit sih tapi sekilas nggak kelihatan. Kelihatannya kayak rapi-rapi aja dan menurut gue ini termasuk bagus sih reverse dye subnya. Dan hebatnya ini adalah keycaps bawaan keyboard cuy, bukan beli terpisah. Ya karena kita dapat banyak ekstra keycaps juga jadi bisa leluasa sih buat mix match sesuai dengan selera. Mantep emang. Selain ekstra keycaps, kelengkapannya dia ini ada 2-in-1 puller dan ada coiled cable dengan aviator yang biasa aja sih. Tapi lagi-lagi buat kabel bawaan ini udah overkill banget sih. Terus untuk varian switchnya sama aja kayak GT65 plastik yang lama ya. Ada Gateron Yellow, Gateron Brown, Jawik T1, Jawik Black, dan Avlion Blue Sky V2. Ya, Avlion Blue Sky-nya ini long pole cukup smooth karena dia preloop juga, tapi preloopnya ini malah di bagian railsnya dan luber kemana-mana. Stemnya malah cenderung kering.
Typing feel-nya sama aja kayak GT65 yang lama atau strukturnya juga sama aja. Dia gasket mount yang pakai poron gasket strip. USB-nya udah pakai Dr. Board, knob-nya juga pakai Dr. Board, dan plate bawaannya pakai PC plate. Suaranya kerasa lebih muted dari yang lama, mungkin karena keycapsnya yang lebih ceper karena sekarang kan pakai cherry profile. Selain dari ya pasti ada faktor soal density dan ketebalan juga dari keycapsnya. Terus untuk setup foam sebenarnya sama-sama aja, dia dapat switch pad, platform, dan juga case foam. Ya beda di sini paling sekarang dia pakai step PCB mount dengan tipe screw in yang preloop tapi kualitasnya standar aja. Mungkin di sini bakalan disebut-sebut atau dianggap sebagai wah major upgrade banget nih sekarang finally stepnya GT65 pakai PCB mount step dengan tipe screw in lebih bagus dan lain-lainnya. Ya memang gue setuju kalau konteksnya step PCB mount lebih bagus daripada step flat mount ya, tapi untuk kasus di GT65 ini gue malah lebih suka kalau dia stepnya itu pakai flat mount aja. Kenapa? Karena alasannya step PCB mount itu kalau mau dibongkar-bongkar harus buka case, soalnya dia dibaut atau diklip dari bagian bawah PCB. Sedangkan ini GT65 yang baru nih ya pakai case yang sama persis dengan GT65 yang lama, yaitu masih menggunakan mekanisme klip-klipan untuk metode bongkar pasangnya. Otomatis kalau lu ngerasa nggak puas sama preloop standar si step bawaannya ini ya, terus lu mau tuning, itu kan harus bongkar-bongkar case-nya, harus congkel-congkel nih keyboard. Sedangkan kalau dicongkel-congkel mungkin garansinya bakalan hilang, soalnya biasanya case plastik yang dicongkel-congkel itu ya ada bekasnya gitu ketika udah pernah dicongkel. Sehati-hati apapun itu, kecuali memang equipmentnya lengkap banget dan punya tingkat kesabaran level dewa, mungkin nggak akan ada bekas sama sekali sih. Walaupun ya memang gue udah coba ganti pakai step flat mount, Durock Panda, dan Workwell sih, tapi tetap aja ini buat ganti stepnya kan mesti buka-buka case juga. Selain dari support PCB mount step, sebenarnya PCB-nya tuh kurang lebih sama-sama aja ya. Dia hotshot universal 5 pin pakai hotshot socket, ada RGB per key, dan south facing. Upgrade yang paling membagongkan dari PCB-nya ini adalah sekarang dia udah support VIA. Ya, VIA ini aplikasi yang sering banget dipakai di custom keyboard karena emang penggunanya tuh luas banget, bisa setting macem-macem. Sebenarnya gue udah pernah bilang kalau gue tuh nggak pernah pakai settingan macam-macam dari sebuah mechanical keyboard. Jadi biasanya gue cuman mapping key doang, bikin makro aja nggak pernah dalam penggunaan sehari-hari ya. Kalau cuman buat ngetes atau coba-coba ya sering juga gitu. Dan sebenarnya untuk mapping key itu kan di software-software generik yang biasa ada di keyboard OEM pun bisa untuk melakukan mapping key. Kecuali kayak ngerubah posisi FN itu biasanya nggak bisa kalau di software generiknya OEM keyboard ya. Tapi karena VIA ini udah jadi semacam benchmark bahwa sebuah keyboard tuh dikatakan fleksibel banget dari segi settingannya, itu jadi gue ngerasa manfaatnya ya gue bisa pakai VIA doang tapi bisa kontrol banyak keyboard gitu, tinggal cabut colok, tuker-tukeran dengan custom keyboard gue dan segala macamnya, itu tinggal pakai satu aplikasi VIA doang, jadi nggak perlu punya banyak aplikasi. Dan poin plus lainnya adalah VIA ini work well buat Mac OS. Mantep banget sih, di saat custom keyboard bulan-bulan lalu baru aja ngetrend tuh merambah ke dunia wireless, sedangkan GT65 kan udah dari awal wireless ya. Sekarang dia jadi support VIA juga. Gilanya lagi, Vortex Series jual GT65 facelift ini dengan harga yang sama persis dengan GT65 yang lama, nggak naik sama sekali. Ya ini jadi semacam hadiah banget ya buat orang-orang yang sabar banget nunggu GT65 restock. Karena dipikir mungkin cuma sekedar restock doang, tapi ternyata dikasih hal yang lebih banget gitu oleh Vortex Series. Tapi by the way buat kalian yang udah punya GT65 versi yang sebelumnya yang warna hitam ya, itu menurut gua nggak perlu-perlu amat buat upgrade ke GT65 yang baru ini. Kecuali kalian memang membutuhkan salah satu dari upgrade-upgrade yang ada di GT65 baru ini. Kalau gue simpulin ya, yang berubah atau yang di-upgrade adalah warna case-nya jadi warna putih, terus keycapsnya jadi lebih lengkap dan menurut gue lebih kece. Terus stepnya tadi pakai screw-in step dan PCB-nya yang sekarang support VIA. Sisanya kurang lebih sama aja, 3 modenya sama, varian switch-nya sama, strukturnya juga sama. Ya jadi gimana, masih ragu keyboard ini worth atau enggak? Coba deh cari keyboard di pasaran yang harganya mirip-mirip kayak GT65 di sekitar 1 jutaan ya. Bahkan varian Gateron yang termurah tuh seinget gue cuma 990.000, tapi punya spek atau fitur yang tumpah-tumpah kayak si GT65 facelift ini. Coba ada enggak? Ini kelihatannya Vortex Series udah lebih ke nyari pahala sih, bukan nyari untung lagi jualan nih keyboard. Ya, jadi segitu aja videonya. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.